nampaknya saya harus mempidanakan seseorang atau memperdatakan seseorang setidaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bang Zek. Apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Minggu-minggu ini rame di media sosial, mulai dari boykot Trans 7 dan lain-lain. Dan sekarang para kubu masing-masing saling menggugat, saling menjelekan, saling menjerumuskan. Di antaranya yaitu Pak Guru Gembul versus Gus Wafi. Kedua orang ini semenjak adanya polemik Nasabah Alawi sampai sekarang gak pernah akur, saling menyerang. Untuk lebih jelasnya kita lihat videonya. Saya nampaknya cukup serius untuk mengatakan bahwa nampaknya saya harus mempidanakan seseorang atau memperdatakan seseorang setidaknya. Dan saya harap ini bisa menjadi bahan pelajaran buat kita semua. Jadi ceritanya begini Baraya, Baraya tentu saja mengenal Gus Wafi atau siapapun namanya, tapi kita mengenal beliau sebagai Gus Wafi. Nah beliau itu kawan saya kemarin menghubungi saya malam-malam. Yuk kita diskusi tentang pesantren. Dan karena kita sebelumnya juga janjian untuk kapan-kapan kita bahas pesantren. Nah, masalahnya itu adalah di waktu. Ya, beliau menawarkan hari Minggu bagaimana, sedangkan hari Minggu dan hari Sabtu, Senin dan Selasa saya sudah punya acara. Jadi saya enggan untuk menjawabnya, tapi kemudian beliau itu dengan gegabahnya dan dengan agak arogannya mengatakan saya akan jawab semua pertanyaan-pertanyaanmu dengan data. Itu gampang buat saya, begitu ya. Dia mengatakan seperti itu. Nah, karena dia mengatakan seperti itu, maka yang awalnya saya sedang nyari-nyari tanggal yang pas, kemudian tergelitik juga. Ya udah, salah satu yang saya butuhkan itu adalah tunjukkan kepada saya data pesantren yang melahirkan orang dengan profesi tertentu. Jadi silahkan saya minta datanya. Nah beliau tuh nggak punya data dan nggak bisa ngasih data. Nampaknya ya punya atau enggaknya beliau mengklaim punya, saya juga nggak tahu. Tapi beliau nggak mau ngeles dan yang penting ketemu. Ya tapi kan saya sudah males. Dia kan berjanji dengan sangat mudahnya saya akan tunjukkan datanya. Apapun pertanyaanmu saya akan tunjukkan datanya. Tapi ketika saya balik mengajukan, ya udah saya minta data terkait dengan profesi apa saja dengan persentasenya yang jebolan pesantren. Ternyata tidak ada datanya. Ya saya abaikan, oke, karena saya juga sebenarnya masih nyari-nyari jadwal. Jadi saya belum menolaknya atau mengiyahkannya. Saya lagi nyari-nyari jadwal pada waktu itu karena saya cukup padat. Saya mohon maaf. Nah, tetapi beliau langsung screenshot pernyataan itu di media sosial dan tersebar di mana-mana dan mulai ada begitu banyak ujaran kebencian yang muncul di sana. Nah, jadi saya sampaikan kepada Gus Wafi, ini sebenarnya menyangkut masalah pidana dan juga perdata. Yang pertama itu adalah Undang-Undang ITE dan yang kedua adalah Undang-Undang Data Pribadi. Saya ambil contohnya, Undang-Undang Data Pribadi adalah sebagai berikut ya. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016 yang isinya adalah penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jika di dalam screenshot chat WA tersebut terdapat data pribadi, diantaranya nama, tulisan, dan atau gambar yang bisa diidentifikasi. Nah, jadi Gus Wafi, saya ingin jelaskan bahwa screenshot percakapan itu tidak boleh. Karena itu apa? Itu percakapan pribadi saya dengan Kang Gus. Nah, karena itu, kalaupun mau di-share harus izin sama saya. Dan saya pun kalau misalkan saya nunjukin screenshot, kalau yang tidak tersebar di internet gitu, misalkan ya obrolan saya dengan seseorang, bahkan misalkan obrolan saya dengan para habaib gitu, saya akan minta izin sama mereka untuk ditampilkan ke ruang publik. Kalau tidak diizinkan, saya tidak ditampilkan. Sedangkan Kang Gus ini menampilkannya tanpa izin sama sekali dari saya, dan kemudian ditambah bahwa di situ ada data pribadi yang bisa diidentifikasi, yaitu foto profil.
Yang sayangnya itu adalah foto keluarga saya yang tentu saja bisa diidentifikasi dengan sangat mudah. Nah, jadi dengan konteks ini, maka saya bisa menuntut Gus Wafi, baik itu perdata maupun pidana. Dan saya bisa menuntut kerugian yang begini dan begitu kepada Gus Wafi. Jadi mohon berhati-hatilah dalam main media sosial. Nah, itu dia tadi Pak Guru Gembul sudah berbicara mengarah ke pidana. Wish, harus hati-hati nih buat Bang Wafi. Bang Wafi, hati-hati Bang Wafi. Lalu bagaimana dengan tanggapan Gus Wafi? Ini dia videonya. Wabarakatuh, Al-Fakir Abdul Wafi ingin menanggapi video dari Pak Guru Gembul yang mulai viral pada saat ini. Jadi Pak Guru Gembul ingin melaporkan saya ke polisi hanya gara-gara saya menampilkan chat WhatsApp antara saya dengan beliau. Dengan alasan itu melanggar Undang-Undang ITE katanya. Lalu bagaimana dengan video ini Pak Guru? Kelompok Rabita Alawiyah. Di dalam video tersebut, jelas-jelas Pak Guru Gembul menampilkan pembicaraan pribadi dengan seseorang tanpa izin orang itu. Dan itu adalah isi chat WhatsApp antara dia dengan Guru Gembul. Jadi, apakah itu termasuk melanggar Undang-Undang ITE? Aduh. Kalau sudah rame begini dunia persilatan, mau jadi apa negara ini? Ribut melulu, saling menjelekkan, saling menjerumuskan, ujung-ujungnya nggak ada yang benar kalau menurut saya. Nggak tahu kalau menurut kalian semuanya. Kalau menurut saya semuanya nggak ada yang benar. Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.